Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Dodi Mars. Kita masih dalam rangka mereview album-album studio rekaman milik Teknika Ardila dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau hari kelahiran yang ke-50. Ya, kita sudah sampai di episode 7. Kita akan membahas album Sandiwara Cinta, album studio ke-7 yang dirilis pada tanggal 6 Februari tahun 1995. Proses rekamannya sendiri dilangsungkan di bulan Desember 1994 dan masih diproduksi oleh label Musica Studio. Ya. Kemudian di album ini ada 10 lagu. Ya, seperti biasa ada 10 lagu. Durasinya sekitar 1 jam gitu ya, kurang lebih, dan masih melibatkan nama-nama seperti Dedi Dores, ya, Dadang Esmanaf, Ernst F. Mangalo, Teddy Riyadi, ya. Kemudian juga ada nama Dwiki Darmawan dan Ian Antono. Nah, ini Ian Antono Teknika membawakan recycle lagu Gong 2000 yang judulnya Menanti Kejujuran. Album ini dibuka dengan lagu Sandiwara Cinta karya Om Deddy Dores, lalu ditutup dengan Menanti Kejujuran dari karya Om Ian Antono, ya. Album ini cukup menawarkan warna yang track by track itu agak berbeda, ya. Walaupun benang merahnya masih pop rock gitu ya, atau pop secara umum gitu ya. Tapi ada beberapa pembeda dari album sebelumnya, misalnya di nomor Bila dan di nomor Bayang Dirimu. Jadi dua lagu ini lagunya itu memasukkan unsur akustik yang dominan gitu ya. Lagu Bila karya Teddy Riyadi kuat sekali nuansa akustiknya, begitu pula dengan lagu Bayang Dirimu. Bahkan di lagu Bayang Dirimu aransemennya sedikit ada unsur bossa novanya nih ya, dengan nuansa akustik gitar yang kental gitu ya. Kemudian juga ada lagu yang membedakan di album ini dari lagu lainnya adalah Menyibak Tirai Kelabu karya Om Deddy Dores. Nah, menariknya gue merasa kayaknya Menyibak Tirai Kelabu ini lagu lama deh ciptaan Om Deddy Dores ya, karena aransemennya itu masih klasik rock banget ya gitu, dengan gitar yang distorsi gitu, kemudian solo gitar yang skillful ya. Bahkan mungkin ini satu-satunya lagu Teknika yang pakai double pad ya, double pedal di drumnya gitu ya. Jadi rock banget lah gitu ya. Beda dengan Sandiwara Cinta yang memang musiknya sudah jadi rock alternatif, unsur rock alternatifnya udah kenceng gitu. Beda dengan lagu-lagu ciptaan Deddy Dores yang di album lama ya, di album pertama, kedua Teknika gitu ya, yang masih glam ya. Tapi kalau ini lebih colorful gitu. Kemudian ada juga single atau lagu dari Dwiki Darmawan menyumbang lagu berjudul Deru-Debu ya. Unsur rocknya juga pop rock ya, itu kental banget ya. Terus ada lagunya Om Dadang Esmanaf, Sanggupkah Aku, juga itu powerful. Teknika membawakannya dengan powerful gitu ya, penuh determinasi. Terus ada begitu Cintaku Suci juga sama ya. Terus ada Pudar karya Hari Minggus sama gitu, ini lagu rock atau pop rock yang enak gitu ya, asik untuk didengarkan lagunya. Jadi bisa dibilang sih album 10 lagu di album ini enak-enak semua sih gitu ya. Nah, cuma di lagu Pudar, di lagu Pudar itu Teknika memamerkan teknik falsetto ya di bagian akhirnya itu, part backing vokal atau part teknikanya itu ada juga yang teknik itu falsetto gitu. Nah, itu jarang dilakukan Teknika. Biasanya kan Teknika itu belting nada tinggi gitu ya, bahkan bisa sampai 4 oktav gitu ya. Nah, ini di lagu ini Teknika pakai teknik falset. Lalu kemudian juga ada lagu apalagi yang enak dan berbeda ya. Semuanya enak, tapi nah itu ciri-ciri khas, masing-masing punya ciri khas gitu ya.
Kau Bukan Untukku nih, karya Ernst F. Mangalo. Biasanya Ernst F. Mangalo menciptakan lagu-lagu yang rocknya kental gitu ya, tapi di lagu ini syahdu banget ya. Ernst F. Mangalo membuat lagu dan juga liriknya itu yang deep ya, yang harmonis banget, yang melodius banget, sehingga konon kabarnya gitu ya, teknik itu sampai ngambil take vokalnya itu bisa beberapa kali gitu. Karena teknik ini terkenal penyanyi yang one take vokal gitu ya. Banyak kesaksian dari sesama rekan penyanyi maupun tentu saja kru, produser dan sebagainya itu yang ngasih tahu bahwa teknik itu jenius gitu. Jadi dia kalau diajarin lagu itu notasinya begini nih, kemudian liriknya ini, itu dihafalnya cepat sehingga ketika take vokal ya cukup sekali jadi gitu. Salah satu yang sempat memberikan kesaksian tuh misalnya Om Hedi Yunus tuh. Hedi Yunus sempat bilang bahwa pernah satu studio sama Nike, kemudian dia menyaksikan sendiri bagaimana Nike itu cuma ngafalin lagu itu cepet, lalu ketika take vokal sekali jadi, sehingga menghemat nggak harus ngabisin banyak shift gitu di studio rekaman gitu, sekali beres gitu. Nah di lagu ini Kau Bukan Untukku, tekniknya sempat izin untuk break gitu ya, bolak-balik ke toilet, ke kamar mandi, ternyata beliau nangis gitu, tidak tahan dengan penjiwaan karena liriknya gitu ya, liriknya terlalu sedih, atau mungkin tidak tahan dengan melodi musiknya gitu, mendengarkan musiknya gitu tuh, itu kurang paham juga ya. Yang jelas tekniknya nggak kuat membawakan lagu ini gitu. Nah sehingga akhirnya take vokalnya harus dilakukan beberapa kali. Kemudian tapi lagunya enak banget lagunya, dan kalau gue jadi produser sih, lagu ini Kau Bukan Untukku buat jadikan single kedua ya, gue bikin video klip gitu, gue bikin video klipnya gitu, karena emang lagunya seenak itu gitu ya, dan sekomersil itu sebenarnya gitu. Tapi denger sih ya, karena tekniknya keburu wafat ya, yang sempat dibikin video klip kan hanya Sandiwara Cinta ya. Tadinya Deru Debu yang mau dijadikan single kedua gitu ya, Deru Debu dari Dwiki Darmawan, cuma ya nggak keburu gitu. Tapi sesi pemotretan atau sesi jatuhnya sesi pemotretan sih, karena videonya nggak jadi dibikin. Sesi pemotretannya sih sempat jalan gitu untuk Deru Debu, cuma ya itu tadi gitu, karena tekniknya keburu nggak ada, keburu pergi ya, akhirnya nggak sempet beres. Bahkan lagu Sandiwara Cinta sendiri video klipnya yang versi kedua tuh nggak sempat selesai syutingnya ya. Jadi video klip Sandiwara Cinta ini ada dua versi. Versi pertama itu selesai ya, versi pertama itu yang di syutingnya di Kebun Raya Bogor ya kalau nggak salah tuh, ada di pantainya juga deh ya, Pantai Anyer, Pantai Ancol tuh, pokoknya di pantai gitu. Kemudian juga ada di Kebun Raya Bogornya. Sutradaranya itu Ria Irawan gitu ya, selesai gitu dan tayang gitu. Cuma kemudian rencananya mau dibikin video klip versi kedua, karena zaman itu kan ya aneh tuh, ada versi satu lagu ada beberapa versi video klip tuh pada zaman itu lazim ya, lumrah saja. Tapi versi kedua ini akhirnya nggak selesai digarap, selesai sih gitu, cuma proses syutingnya ya nggak selesai digarap karena tekniknya keburu wafat gitu. Sutradaranya Rizal Mantovani dari Broadcast Design Indonesia, BDI ya. Syuting pertamanya sempat jalan tanggal 10 Maret. Kemudian rencananya akan syuting lagi dengan teknik itu tanggal 21 Maret. Cuma tekniknya kan meninggal tanggal 19 Maret, sehingga proses pembuatan video klipnya tertunda atau terhenti. Lalu akhirnya Rizal Mantovani sebagai sutradara akhirnya tetap memproduksi video klipnya dengan menempelkan footage dari video klip Teknike yang dulu-dulu ya, atau juga ada footage dari sinetronnya Teknike ya dimasukin juga, atau video klip atau misalnya konser-konser Teknike yang sempat terdokumentasi itu dimasukin, sehingga akhirnya videonya selesai dan ditayangkan dan terkenal dengan versi Monroe. Karena pada saat syuting terakhir itu Teknike pakai gaun ala-ala Marilyn Monroe, idolanya ya. Nah itu sekilas tentang video klip Sandiwara Cinta. Jadi lagu lainnya nggak sempat dibikin video klipnya tuh gitu ya. Jadi nggak tahu juga tuh setelah Sandiwara Cinta lagu apa yang mau dibikin hits ya. Banyak yang bilang sih Deru Debu tadi gitu. Nah kemudian secara komersil album Sandiwara Cinta itu pertama rilis laku 2 juta kopi ya, pada saat rilis ya di bulan Februari tahun 95 itu.
Kemudian setelah Technique wafat, penjualannya melonjak gila-gilaan, sehingga ada yang bilang sih datanya itu 5 juta kopi sampai hari ini terjual gitu tuh. Nah jadi dan memang kalau menurut gue ya, dampak dari wafatnya Technique di usia yang muda, di tengah puncak prestasi gitu ya, itu sih yang bikin akhirnya album-album Technique itu melejit gitu ya. Karena gini, itu yang kayaknya itu penjelasan paling masuk akal. Karena begini, album pertama aja Seberkas Sinar itu saat rilis itu memang bagus ya, untuk ukuran penyanyi rock yang baru muncul. Terjual 400-500 ribu kopi itu udah prestasi luar biasa tuh, album emas ya. Lalu kemudian gue yakin tuh ketika Technique wafat, lalu orang mencari lagi album pertama itu, sehingga akhirnya angkanya sekarang sampai 1 juta kopi terjualnya gitu. Begitu pula album-album yang lain ya, terdongkrak penjualannya gitu. Kayak Bintang Kehidupan itu kan pertama dirilis terjual 2 juta kopi sebetulnya. Lalu kemudian mungkin setelah Technique wafat, Bintang Kehidupan itu kan fenomenal ya pada saat itu, sehingga akhirnya penjualannya juga meningkat pesat sampai hari ini, katanya terjual 6 juta kopi. Begitu pula album-album yang lain ya, Nyalakan Api misalnya terjual 1,7, Matahariku bisa terjual 1,5 juta kopi. Itu gue yakin itu salah satu dampaknya penjualan melesat itu ya setelah Technique wafat sih gitu. Itu penjelasan paling make sense itu. Jadi bisa dibayangkan ya, jadi pada saat itu sendiri, pada saat albumnya dirilis, angka penjualannya sudah sangat tinggi untuk ukuran tahun 90-an. Penjualan 500 ribu kopi ya, itu udah gede banget gitu ya, album emas gitu ya, atau platinum gitu ya, misalnya nyampe 700 ribu misalnya, atau hampir 1 juta kopi aja itu udah luar biasa gitu. Kan kemudian setelah wafat melesat tuh sampai jutaan kopi gitu ya, wajar juga gitu tuh, karena orang kan pengen mengoleksi, pengen beli lagi gitu ya, sehingga akhirnya gue yakin itu pengaruh dari wafatnya Technique berpengaruh terhadap penjualannya gitu. Hal yang sangat wajar sebetulnya. Baik, kemudian Sandiwara Cinta ini juga di recycle ya, banyak di recycle oleh beberapa penyanyi gitu ya, seperti halnya lagu Bintang Kehidupan ya. Banyak juga di recycle oleh beberapa penyanyi lain setelah Technique wafat gitu ya. Kemudian gue menangkap ada satu hal yang menarik terkait tema lagu nih. Ada benang merah yang sepertinya walaupun samar, tapi kalau kalian jeli mungkin kelihatan nih gitu tema gitu ya, tema lirik terutama 10 lagu di album ini gitu ya. Ini kayak walaupun nggak 10-10-nya ya, tapi kebanyakan kalau kalian jeli kayak ada satu tema yang jadi benang merah gitu ya, jadi benang merahnya gitu. Yaitu kalau menurut gue ya, jadi kayak gini nih, kayak Technique itu kayak di album terakhir nih, di album ke-7 ini kayak curhat, kayak semacam curhat lah gitu ya, melalui lagu-lagunya gitu. Tema-tema lagunya atau ya tema lagunya tuh benang merahnya bisa sambung gitu. Ya kayak Sandiwara Cinta, Kau Bukan Untukku, Sanggupkah Aku, Cintaku Suci, Bila gitu ya, Pudar, Bayang Dirimu, itu hampir semuanya tuh satu tema gitu ya. Patah hati atau misalnya kekecewaan gitu ya, tema cintanya tuh spesifik kayak Technique itu lagi curhat tentang seseorang gitu tuh ya, tentang seseorang yang mungkin ya kayak gitu ya, yang dia rasakan gitu. Cuma memang makanya gue pikir ya itu kayak waktu Technique bikin Cinta Bersemi, lagunya Om Ikang Fauji. Itu kan Om Ikang Fauji cerita kalau Technique itu curhat pada saat tur bareng gitu ya, Ikang Fauji dengan artis-artis rock lain tur bareng. Ketika ketemu Technique, kemudian Technique kayak curcol gitu ya, curhat colongan gitu, bahwa dia lagi suka sama cowok gini. Ya, akhirnya Om Ikang bikin lagu judulnya Cinta Bersemi, notasinya dibikin, liriknya dibikin berdasarkan curhat Technique gitu, sehingga jadilah lagu Cinta Bersemi itu yang akhirnya masuk ke album Nyalakan Api ya kalau nggak salah ya. Nah, ini juga kayaknya gitu tuh. Jadi Technique curhat gitu ke penulis lagu ini, dibikinin temanya, dibikin liriknya, ya, lalu kemudian ya jadilah album Sandiwara Cinta gitu. Karena ya itu tadi gue nangkep benang merah
ceritanya gitu tuh. Ini apa Technique curhat ya gitu, karena itu pernah dilakukan Technique di lagu-lagu yang lain gitu, di album-album sebelumnya. Cuma kalau ini kayaknya satu album nih cerita tentang itu gitu. Kayaknya ya gitu, so, bisa aja asumsi gue salah gitu. Nah, tapi yang pernah ngomong tuh Om Teddy Riyadi itu pernah cerita di salah satu wawancara lagu Bila itu memang curhatan Technique. Waktu itu Technique bilang, Om bikinin lagu dong tentang long distance relationship gitu. Akhirnya lagu Bila itulah tercipta gitu. Dan untuk membedakan dengan warna lagu Technique yang lain, akhirnya Om Teddy pengaransemennya seperti itu, yang jadinya akhirnya kayak apa, dimasukkan unsur akustik yang ceria gitu ya. Jadi supaya nggak lagu cinta itu nggak melulu galau gitu, tapi nadanya juga bisa riang gitu. Nah, tapi yang kena banget tuh ya kayak misalnya Sanggupkah Aku ya, Dadang Esmanaf, kemudian Kau Bukan Untukku, Ernest F. Mangalo, itu kelihatan banget apa yang nggak tahu Technique putus atau nggak tahu mungkin Technique kecewa atau mungkin Technique apa ya, itu masih misteri ya, dan mungkin hanya para penulis ini yang tahu dan Technique sendiri gitu yang tahu gitu cerita di belakangnya. Nah itu kesamaan tema ini yang menarik ya. Oke. Kalau begitu secara keseluruhan album ini layak dikasih rating berapa dong? Kalau 9 kayaknya, tadi gue mau kasih 9, cuma 9 itu album kelima deh, biarlah aku mengalah aja deh yang dapat nilai 9 gitu ya, karena menurut gue itu album keren banget. Sandiwara Cinta juga sebenarnya semua lagunya nggak ada yang nggak enak, semuanya enak-enak, 10 track itu enak semua gitu. Cuma ya lagi-lagi gue paling ngasih 8,8 kayaknya cocok gitu untuk penutup album penutup dari Technique nih ya, 8,8 dari 10. Gue kasih alasan deh kenapa 8,8, karena tetap buat gue album terbaik Technique itu album kelima ya. Album Sandiwara Cinta memang jauh lebih baik daripada album-album yang lain, tapi tidak sesempurna album Biarlah Aku Mengalah. Menurut gue subjektif, boleh dong gitu. Gue kasih 8,8 karena 8,8 double 8 gitu ya. Kenapa? Karena angka 8 itu infinity, keabadian gitu ya. Filosofis nih. Infinity, keabadian. Kemudian angka 8 juga melambangkan apa katanya sih, kemakmuran, katanya rezeki gitu ya. Sehingga album ini ya memang rezekinya bagus, album ini terjual jutaan kopi dan abadi, mengabadikan nama Technique juga di belantika industri musik Indonesia sampai hari ini. Jadi ya cukup fair lah dikasih 8,8 dari 10. Oke, itu aja review dari gue ya. Mudah-mudahan kalian suka. Kalaupun nggak setuju, silakan berdiskusi dengan santun di kolom komentar. Dan mungkin gue mau cerita dikit nih. Alhamdulillah kemarin tanggal 27 Desember, tepat hari ulang tahunnya Technique, gue akhirnya bisa juga main ke kamarnya Technique di Bandung, di museum ya lebih tepatnya. Gue bisa masuk merasakan atmosfer ruangan sebenarnya replika sih sebenarnya, tapi barang-barang itu semuanya asli yang di sana ya, dari mulai spray, kasur, lemari gitu ya, lemari bajunya. Dan sebenarnya barang-barang Technique itu unik ya. Jadi unik itu dalam artian gini, kita kan pasti yang awam mungkin mengiranya barang-barangnya hampir semuanya branded, atau kan ada yang bilang ya sosok Technique itu sederhana gitu, gini. Sebenarnya sih dua pendapat itu ada benernya juga gitu. Artinya sebagai artis ya barang-barang Technique itu kebanyakan branded, betul gitu ya. Tapi Technique juga sederhana, itu juga betul gitu. Karena itu dibuktikan di kamarnya gitu. Kamarnya tuh banyak banget pernak-pernik ya, namanya juga anak cewek ya, remaja cewek ABG. Ya pasti penuh pernak-pernik, penuh foto-foto gitu ya. Dan barang-barang gitu. Dan barang-barangnya ini juga yang mahal ada gitu ya, kayak koper Louis Vuitton gitu ya. Itu ada gitu, parfum-parfum yang mahal di museumnya itu ada gitu ya. Tapi juga ada barang-barang yang memang biasa aja gitu, atau bahkan sederhana gitu, kayak lemari kayunya itu, lemari bajunya juga sederhana, biasa aja, kotak gitu, kayak punya kita kebanyakan gitu ya. Lemari bajunya juga nggak mewah gitu ya, nggak gimana gitu, standar lemari baju biasa gitu. Kemudian juga ya spraynya juga biasa gitu, cuma motifnya aja, boneka-bonekanya banyak banget ya, itu hal yang wajar gitu. Kemudian ya dari kamar itu gue kemudian melanjutkan perjalanan ke Ciamis di tengah malam tanggal 27-nya itu menjelang pergantian hari.
Jadi tengah malam tanggal 27 gue bisa ikutan acara di sana di makam. Alhamdulillah bisa ziarah di makam Tenike, ikut seremoni yang diadakan oleh teman-teman di sana di tengah malam itu ya. Ikut berdoa juga di sana, alhamdulillah. Dan ya seperti itulah gitu kondisi makam Tenike, asri sejuk ya. Ada makam Mami Paku juga di sana. Lingkungan makamnya juga ya itu tadi adem banget gitu, desa istilahnya Imbanagara itu ya, cocok banget buat tertirah gitu ya. Makanya nggak heran sampai hari ini makamnya rame dikunjungi. Nah itu aja mungkin sedikit cerita gue. Mudah-mudahan kalian suka dengan episode kali ini, dan mudah-mudahan kita akan balik lagi untuk mereview album ke 8 dan ke 9 ya. Dua album yang sebenarnya dirilis setelah Tenike wafat ya. Jadi album Mama Aku Ingin Pulang dan Suara Hatiku itu dirilis setelah Tenike wafat ya, berisi lagu-lagu yang memang tadinya sih nggak mau dirilis gitu, nggak lagu-lagu yang dalam tanda petik dibuang oleh produser dan tidak dimasukkan album gitu. Akhirnya setelah Tenike wafat dikeluarin juga, dirilis juga gitu. Dan jadi 2 buah album. Dan gue banyak nemu harta karun sih ya, lagu-lagu yang sebenarnya bagus banget tapi nggak masuk ya, karena itu tadi produser punya banyak pertimbangan. Nanti kita akan bahas di selanjutnya ya, nggak tahu gue bakal bikinnya kapan, doain aja dalam waktu dekat nih mudah-mudahan bisa review album Mama Aku Ingin Pulang dan album Suara Hatiku. Mudah-mudahan bulan depan atau bulan berikutnya gitu ya. Mudah-mudahan dikasih ada waktunya, ada bahannya gitu untuk riset. Oke, itu aja dari gue, pamit undur. Gue Duni Mars. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.